يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita kembali kepada pembahasan inti, yaitu menjelang bulan Ramadan atau menyambut bulan Ramadan dengan ilmu, dengan niat yang ikhlas, dengan modal bekal keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahrul Ramadan syahrul siyam, bulan ibadah dan bulan puasa. Dan puasa merupakan afdalul ibadat, sebaik-baik ibadat, atau di antara ibadah-ibadah yang sangat mulia, karena terkumpul di dalamnya 3 jenis kesabaran: as-sabr ala ta'atillah, was-sabr ala ma'asillah, was-sabr ala aqdarillahil mu'limah. Dalam puasa terkandung 3 kesabaran. Pertama, sabar dalam mentaati Allah. Kedua, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dan ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang kadang menyakitkan. Khonibuddina'azakumullah, sabar untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang namanya ketaatan kepada Allah mengandung taklifah, mengandung pengorbanan. Kadang korban tenaga, kadang korban waktu, kadang korban harta, yang tentunya secara fitrah manusia atau secara keumuman manusia, mereka sangat suka kepada harta, dan sangat sukanya sehingga Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian cinta kepada harta dengan hubban jamma. Tetapi diperintah oleh Allah SWT untuk mentaatinya. Demikian pula kalian makan dan minum, itu adalah kebutuhan pokok. Maka yang namanya manusia pasti akan suka dan sangat memerlukan makan dan minum. Tapi kali itu disuruh untuk menahan dirinya. Itu juga taklifah, itu juga merupakan sesuatu pengorbanan. Kadang juga mengorbankan waktu, seperti diperintahkan untuk ke masjid dan salat, meninggalkan kerjaannya, meninggalkan kesibukannya. Itu sabar dalam mentaati Allah Ta'ala. Apakah ada dalam puasa? Ada. Ada dalam puasa. Kita mengorbankan keinginan-keinginan kita yang manusiawi. Kita harus mengalahkan hajat-hajat kita pada perkara yang merupakan pokok kehidupan, yaitu makan dan minum. Tetapi kita tinggalkan karena taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan, kita tahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Demikian pula meninggalkan kemaksiatan. Di dalam puasa tentunya kita diperintah oleh Allah, disuruh untuk benar-benar menahan diri untuk jangan mengerjakan yang haram. Jangankan yang haram,
Makan, minum dan jima yang tadinya mubah saat puasa dilarang. Artinya apa? Apalagi yang haram. Makan makanan yang halal, minum minuman yang halal dilarang. Suruh tahan diri. Apalagi minuman yang haram seperti khamr dan lainnya. Apalagi makanan yang haram seperti makan bangkai, makan babi dan sejenisnya. Maka di sini disuruh oleh Allah untuk sabar, belajar untuk sabar. Demikian pula sabar ala aqdarillahil mu'limah, yang biasanya musibah-musibah yang menimpa seseorang, musibah yang Allah takdirkan, musibah yang Allah timpakan pada seseorang, kadang sebagai ujian, kadang sebagai balasan dari dosa-dosanya, kadang kedua-duanya. Maka kita menghadapinya ketika kita sudah terbiasa berpuasa, akan menghadapi dengan sabar. Kelaparan, kehausan, sabar. Ingat ketika kita puasa, kita pun merasakan lapar. Ketika puasa kita merasakan haus. Ini berarti 3 kesabaran itu ada dalam puasa dan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hikmah yang sangat besar. Termasuk hikmah yang tidak kalah besarnya yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarah Umdatul Ahkam. Kata beliau, termasuk hikmah di antara hikmah-hikmah puasa, al-khudu' lahu liyakuna as-sha'im muqbilan 'ala Allah ta'ala khadi'an baina yadayhi hinama yunkiru sultan asy-syahwah. Di antara hikmah besar dari puasa, seseorang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa yang diperlukan atau apa yang dia hajatkan. Artinya mengalahkan kebutuhan dirinya dan pribadinya. Ini khairuddin azakumullah, ini sangat-sangat penting atau sangat-sangat tinggi. Artinya diuji seseorang, dilatih seseorang mukmin untuk lebih mementingkan Allah daripada dirinya sendiri. Walaupun dia lapar, walaupun dia haus. Istilah kebanyakan orang mengalahkan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu. Kita lihat sekarang, sekian banyak orang yang bermaksiat dengan berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan. Apa sebabnya? Dorongan keinginan hawa nafsu. Sebabnya hampir sama, yaitu kesukaan pada sesuatu. Artinya orang tadi lebih suka untuk memuaskan hawa nafsunya daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lebih suka untuk memuaskan keinginan dirinya daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita besok diperintah oleh Allah untuk mengalahkan nafsu kita, nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu seksnya, ditahan. Yang kadang-kadang memang lebih menggiurkan di siang hari bulan Ramadan. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian lebih mementingkan apa? Lebih mementingkan untuk memuaskan hawa nafsu kalian atau lebih mementingkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih mementingkan Allah, maka dia orang-orang yang lulus. Dan siapa yang lebih mementingkan hawa nafsunya, berarti dia kalah. Rasulullah SAW menyatakan dalam doanya, Allahumma jannibni munkiratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Didukul oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah. Ya Allah, jauhkan aku dari kemunkaran akhlak dan hawa nafsu dan juga penyakit-penyakit. Meminta kepada Allah agar dijauhkan dari tarikan-tarikan hawa nafsu.
Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain yang juga dinukil oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa. Sungguh di antara yang aku paling khawatirkan atas kalian adalah perut-perut kalian, kemaluan-kemaluan kalian, farji-farji kalian, dan mu'dilatil ahwa, dan hawa nafsu yang menyesatkan, yang memalingkan. 3 perkara disebut oleh Nabi SAW dengan kalimat mimma akhsha alaikum. 3 perkara yang aku khawatirkan atas kalian. Sedangkan 3 perkara inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa untuk kita menahan diri. Allah ajarkan dengan perintah puasa agar kita menahan diri. Butunakum wa furujakum, perut-perut kalian dan juga farji-farji kalian. Banyak orang yang sesat karena ingin memuaskan perutnya. Banyak orang yang menyimpang karena ingin memuaskan nafsu seksnya, ingin memuaskan farjinya. Dan banyak orang yang sesat karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Mimma akhsha alaikum, sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian 3 perkara ini. Butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa. Maka mudah-mudahan kalau kita benar-benar ikhlas beribadah puasa untuk Allah, dan kita dengan niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita menahan nafsu kita. Ketika kita haus, kita ingat, aku lebih mementingkan perintah Allah daripada hausku. Ketika kita lapar, kita ingat, aku lebih mementingkan perintah Allah daripada perutku sendiri. Akan terlatih suatu saat ketika kita dihadapkan dengan 2 perkara. Kalau saya taati Allah, saya kehilangan yang ini. Kalau saya taati Allah, saya kehilangan makanan saya, minuman saya, keuntungan saya, harta benda saya. Maka kita akan menjawab seperti ketika kita berpuasa. Aku pentingkan Allah walaupun aku lapar. Aku akan pentingkan Allah walaupun aku haus. Aku akan pentingkan Allah walaupun aku harus terpisah dari orang yang aku cintai. Dan ini tentunya hikmah yang azimah, hikmah yang sangat besar. Oleh karena itulah orang yang berpuasa disuruh pula untuk menahan amarah. Disuruh untuk menahan amarah. Karena memang itu pun termasuk nafsu, termasuk hawa. Bagi siapa yang berpuasa, hendaklah dia menahan amarahnya. Kalau ada orang yang mengganggunya atau menyakitinya, katakan, inni shaim, aku berpuasa. Aku berpuasa. Orang yang memuaskan nafsu amarahnya, maka nilai puasanya hanya lapar dan haus. Nggak dapat nilai puasa. Dikatakan oleh para ulama tentang masalah hawa. Kata Muhammad bin Sirin, "Lau kharaja ad-dajjal la ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa." Kalau keluar Dajjal nanti, kamu akan dapati yang akan jadi pengikut Dajjal adalah para pengekor hawa nafsu, yang lebih mementingkan nafsunya dan hawanya. Dajjal menawarkan, ini surga di tangan kanan, ini neraka. Siapa yang mentaati aku akan masukkan ke dalam surga, dan siapa yang menentangku akan masukkan dalam neraka. Yang kata Nabi SAW, surganya Dajjal adalah nerakanya Allah, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah SWT. Maka orang-orang yang tertipu dengan tawaran Dajjal, manhum ahlul hawa, yang lebih mementingkan perutnya, yang lebih mementingkan nafsunya, yang lebih mementingkan na'udzubillah dunianya. Mereka yang akan terbawa. Adapun yang lebih mementingkan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat dengan jelas di jidatnya kafir. Ngapain saya ngikut? Ngapain saya percaya kalau dia Tuhan, dia Allah, na'udzubillah. Aku yakin kau Dajjal. Maka dia rugi.
dan dunianya dipenggal atau digergaji menjadi dua. Udah dihidupkan lagi oleh Dajjal. Apakah kamu yakin bahwa aku Tuhanmu? Kata pemuda tadi dari Madinah menyatakan, sekarang aku tambah yakin kalau engkau adalah Dajjal. Dia gak peduli dirinya digergaji. Dia gak peduli dirinya mendapat, bukan tidak sakit-sakit. Ini berat. Kalau tidak terlatih dengan ibadah kepada Allah, tidak terlatih dengan puasa untuk Allah, tidak terlatih untuk dia mentaati Allah dalam segala keadaan, tidak akan bisa setegar itu menghadapi Dajjal. Akan terbawa. Yang akan terbawa nanti ahlul ahwa, kata Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dari orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan man adallu, siapa yang lebih sesat, artinya ini yang paling sesat. Yang mengikuti hawa nafsunya tanpa huda, tanpa petunjuk dari Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Maka jangan ikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya. Jangan ikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari dzikir, dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Kita enggak boleh mengikuti hawa nafsu dan enggak boleh mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsu. Siapa yang mampu? Yang mampu adalah mereka yang terlatih, yang sudah siap untuk meninggalkan kepentingan dirinya demi mementingkan kepentingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kebutuhan pokoknya dikalahkan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang berpuasa. Allah juga menjanjikan tempat yang mulia di dalam jannah untuk orang-orang yang bisa menahan hawa, untuk orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka sungguh jannah adalah tempat tinggalnya. Surga adalah tempat tinggalnya untuk orang yang menahan hawa nafsu, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa agak berbeda dengan yang lainnya. Setiap amal ibadah lahu, kata Allah, untuk si hamba tadi, dan akan dilipatkan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, yang aku akan membalasnya sendiri sesukaku. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya sesukaku. Tidak terbatas hanya 700, lebih Allah sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau engkau merasa haus, merasa lapar, merasa berat, merasa susah, iya, itulah yang namanya puasa. Ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalasnya sesukanya. Apa perbedaannya? Bukan hanya itu. Perbedaan lainnya, salat terlihat, si fulan ke masjid salat. Zakat terlihat. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil sedekah dari mereka, kata Nabi. Disuruh petugas zakat mengambilnya. Terlihat. Maka disebut salat dan puasa, salat dan zakat disebut dengan ibadatani zahiratan. Ibadah zahir, ibadah yang tampak terlihat. Tapi puasa. Siapa yang tahu kalau kamu puasa? Benar-benar puasa? Tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu apakah kamu puasa betul-betul puasa. Entah di rumahnya makan atau tidak makan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah sendiri yang tahu. Kalau kamu benar-benar puasa, maka maka keimanan seseorang saat itu betul-betul teruji.
tidak sholat, ada petugas yang keliling. Salah. Tidak zakat, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana puasa? Wallahu a'lam. Puasa, ya puasa. Siapa yang enggak puasa? Sulit. Inilah yang dikatakan puasa untukku, kata Allah. Itu urusanku. Aku yang akan membalasnya. Maka masing-masing tahu siapa dirinya, yang dirinya sungguh-sungguh berpuasa dan yang ternyata ada yang tidak berpuasa, membatalkan dengan ini dengan itu, atau dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mengurangi puasanya atau menghilangkan pahala puasanya. Walaupun mungkin tidak batal, seperti marah-marah tidak batal. Sebagian ulama menyatakan yang rajih tidak batal, tetapi hilang nilai puasanya karena dikatakan tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Pernah terjadi seorang muslim salat, tetapi ketika puasa muncak emosinya, dia marah-marah, sumpah serapah dan kemudian minum. Percuma saya puasa, dia minum. Ini jahil yang pertama, karena dia bodoh. Yang kedua, dia kalah dengan hawa nafsunya. Dengan nafsu amarahnya dia kalah. Bahkan dia membatalkan puasanya. Berarti dia berbuat dosa di atas dosa. Dosa emosinya, dosa sumpah serapahnya, plus dia batalkan puasanya dengan minum. Astagfirullah. Hanya karena membela kemarahan, hanya karena menuruti emosinya, dia batalkan puasanya. Astagfirullah. Ini terjadi pada orang-orang yang kita kenal, muslimin, sholatnya nggak pernah tinggal. Tapi giliran diuji dengan marah, dengan masalah hawa nafsu, kalah dia. Ternyata orang yang kalau sudah emosi mengalahkan segalanya, agama juga kalah. Ini khonidana azakumullah. Jadi apa kira-kira orang yang seperti ini? Kalau dia sesatnya model apa? Model khawarij. Dengan berita, entah beritanya benar atau salah, isu di segala media terbawa, emosi, lawan. Sama dengan yang kemarin ketika puasa, percuma saya puasa, marah-marah. Ini sama dengan itu, cuma ini skop kecil, skop besar. Ini tidak berkaitan dengan darah, yang itu berkaitan dengan darah. Kaum muslimin yang saya hormati, maka hikmah puasa azimah jiddan, hikmah puasa sangat besar sekali. Maka ikhlaskanlah niat untuk Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan kita dengan puasa mengalahkan semua nafsu kita, mengalahkan semua keinginan-keinginan pribadi kita dengan apa yang Allah inginkan. Kalahkan dengan apa yang Allah perintahkan. Waqala, dikatakan pula oleh beberapa ulama tentang masalah hawa, seperti ucapan Imam Syatibi rahimahullah, qala wa anta ta'lam ma fi ittiba'il hawa annahu dhalalun mubin. Dan engkau tahu apa yang terjadi pada ittiba'ul hawa, mementingkan hawa nafsu. Apa yang terjadi padanya? Annahu dhalalun mubin, bahwa lebih mementingkan hawa nafsu merupakan kesesatan yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi, fahkum bainan nasi wa la tattabi'il hawa, maka hukumilah manusia bil haqqi, dengan hak, wa la tattabi'il hawa, dan jangan ikuti hawa nafsu. Ya Daud alaihissalam, engkau diturunkan di dunia sebagai khalifah, atau engkau diutus sebagai rasul di dunia, maka hukumilah dengan adil, dengan kebenaran, dan jangan mengikuti hawa, fayudillaka an sabilillah, niscaya engkau akan sesat dari jalan Allah. Kalau mengikuti hawa akan sesat dari jalan Allah. Berkait dengan hukum pun ternyata masalahnya hawa.
Mengapa hukum-hukum yang baik nggak pernah terwujud, nggak pernah terlaksana, hanya tertulis dalam tulisan tanpa ada penerapan? Limadha? Mengapa demikian? Karena ketika yang memegangnya orang lebih mementingkan hawa, maka ketika dia diberi sesuatu, dia batalkan hukum tadi. Dia terima suapan-suapan tadi. Hawa. Alasannya saya kurang, saya lapar, padahal belum lapar. Maka ketika dia puasa dan menahan lapar, lebih mementingkan perintah Allah, niscaya dia akan lebih bisa lagi menahan dirinya untuk tidak menerima suap, untuk tidak menerima pemberian-pemberian untuk membatalkan hukum-hukum yang baik. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Kata Allah, mereka yang menyimpang dari jalan Allah, bagi mereka azab yang perih, yang pedih. Bima nasu yaumal hisab, karena lupa kepada hari pembalasan. Akan ada hari pembalasan. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Surganya orang kafir. Orang kafir bernikmat-nikmat, berfoya-foya, memuaskan nafsu mereka di dunia. Tapi kata Allah, fala taghurrannaka, jangan engkau tertipu dengan taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan tertipu dengan taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Jangan tertipu dengan kebebasan mereka di negeri mereka, dengan berbolak-baliknya mereka pada dunia, dengan kebebasan mereka dengan dunia, dengan berfoya-foyanya mereka dengan dunia. Jangan tergiur. Mata'un qalilun, itu kenikmatan sesaat. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat mereka neraka jahannam. Tapi orang mukmin di dunia menahan diri dari yang haram, menahan hawa nafsu, sampai kemudian dia mendapatkan dari Allah jannah dan keridhaannya. Sama atau tidak sama dengan puasa? Sama. Menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kemudian berbuka. Sabar, sebentar lagi akan datang waktu berbuka. Haus, sabar, sebentar lagi akan datang waktu berbuka. Lapar, sabar, sebentar lagi akan datang waktu berbuka. Engkau menginginkan istrimu, sabar, sebentar lagi akan ada waktu berbuka. Dan ada sahabat yang ketika berbuka puasa, berbuka dengan jima, karena memang diberi oleh Allah kemampuan yang tinggi, kekuatan yang tinggi, sehingga dia yang justru yang dirasakan sangat diperlukan oleh dia itunya. Tunggu sampai maghrib, kemudian dia datang ke istrinya. Sabar, sebentar lagi akan datang waktu berbuka. Demikian pula kita katakan kepada manusia, tahanlah diri, tahanlah hawa nafsu dari yang haram. Sebentar lagi kita mati, kemudian kita dihisab, kita mendapatkan dari Allah SWT apa yang Allah janjikan. Bukan hanya segelas khamr, sungai khamr diberikan, sungai madu, sungai susu yang tidak pernah rusak. Kaum muslimin yang saya hormati, yang tentunya lebih baik daripada yang ada di dunia. Sabar sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar sampai kita berbuka. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Kaum muslimin yang saya hormati, Allah juga berfirman dalam ayat lain, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Kata Allah, tidakkah kau lihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kalau nafsunya yang nyuruh, sami'na wa ata'na. Tapi kalau Allah yang memerintahkan, enggan mengerjakan. Karena memang Tuhannya adalah hawa nafsunya. Afara'ait, apakah kau lihat kayak apa itu orang? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Orang ini disesatkan oleh Allah dalam keadaan punya ilmu, di atas ilmu, tahu perintahnya, tahu ayatnya, tahu hadisnya, tapi dia tentang. Pokoknya saya maunya ini, pokoknya saya ingin yang ini, nggak mau yang itu.
Ini ayat, ini hadis, ditolak oleh mereka. Allah tutup pendengarannya, Allah tutup hatinya. Alhamdulillah. Allah berikan tutupan pula pada matanya. Summun bukmun umyun, buta tuli bisu. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi petunjuk kepadanya setelah Allah sesatkan seperti itu? Mau diberi hidayah dengan ucapan, tuli dia. Mau diberi bimbingan lewat tulisan, buta dia. Mau apa lagi? Mau dimasukkan ke dalam hatinya pemahaman yang benar, sudah tertutup hatinya, terkunci, mati. A'udzubillah min dzalik. Ini orang yang Allah katakan ittakhadha ilahahu hawahu, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka Allah yang Arhamur Rahimin, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, membimbing kita dengan satu ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa, agar manusia bisa menahan dirinya dan terlatih untuk menahan dirinya dari hawa. Nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu seksnya, nafsu amarahnya, hendaklah ditahan. Coba dalam rangka taat pada Allah Ta'ala, dalam rangka ibadah, tahan sedikit tahan. Tidak selamanya. Allah Maha tahu kalau selamanya kalian akan binasa. Allah tahu kalau selamanya berlapar-lapar dan berhaus kalian akan mati. Allah tahu. Maka tidak lama, hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan itu sudah cukup, sangat pas, sudah terasa bahwa itu adalah ibadah, sudah terasa laparnya dan hausnya. Hikmah lainnya, kadang manusia kalau diberi oleh Allah kecukupan, itu melampaui batas. Kadang manusia ini kalau diberi kecukupan melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah, tidak sekali-kali. Manusia itu melampaui batas. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu la yatgha, melampaui batas. An ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya merasa cukup, merasa semua ada, makan, minum, istri ada semua, tempat, rumah semua ada, mulai toh melampaui batas, mulai sombong, mulai enggan untuk tunduk, enggan untuk taat. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berpuasa. Baru dia merasa, ternyata aku ini lemah. Baru 12 jam atau 10 jam saja, tidak makan, tidak minum, tidak jima, sudah lemah, lemes. Ini juga pelajaran penting dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga hikmah ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Falyalam annahu dha'ifun faqir. Maka hendaklah manusia merasa kalau dirinya lemah, kalau dirinya bergantung pada rizki dari Allah Subhanahu wa taala, bergantung dengan apa yang Allah berikan. Tanpa Allah berikan pada mereka rizki, mereka itu bukan apa-apa. Yang badannya sterk, yang badannya bidang, yang badannya Masya Allah kuat, ototnya kuat. Iya, karena Allah kasih cukup rizkinya, karena Allah kasih cukup makan dan minumnya, karena Allah kasih engkau kesehatan. Coba tahan. Berpuasa sehari saja, baru tahu bahwa dirinya lemah. Ternyata saya ini lemah. Tanpa bantuan Allah, tanpa rezeki dari Allah, dia nggak bisa apa-apa. Fayunkir fi nafsihil kibr wal 'azamah. Maka niscaya orang yang berpuasa tadi akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tawadhu'. Diberi oleh Allah hikmah sehingga dia tidak merasa sombong. Saya ini sungguhnya lemah. Karena Allah cukupi kebutuhan saya jadi kuat. Aslinya aku nggak bisa apa-apa.
Karena Allah berikan kepadaku kemampuan, maka aku mampu. Fayastakini rabbihi wa yalinu li khalqihi. Maka akhirnya lembut hatinya dan tidak sombong, dan dia dalam keadaan memiliki tawadhu' dan merasa dirinya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, faedah lainnya dari puasa kita mendapatkan hikmah yang lain, yaitu hikmah ijtimaiyah. Walaupun makna ijtimaiyah adalah sosial, tapi ajaran Islam bukan ajaran sosialisme. Dengan ajaran Islam niscaya akan terbentuk jiwa sosial pada muslimin. Tidak perlu pakai ajaran sosialisme, marxisme atau komunisme, tidak perlu. Sudah cukup Islam sempurna, mengajarkan bagaimana orang-orang yang kaya bisa mengayomi orang-orang yang miskin, membantu mereka, menolong mereka, memberikan sebagian hartanya kepada mereka. Diajarkan dalam Islam. Di samping syariat zakat, kewajiban mengeluarkan sedekah bagi mereka yang memiliki harta di atas nisab, itu sudah cukup. Yang diberikan pada fuqara, tu'khad min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada fuqara mereka. Maka ketika orang itu kaya, para fuqara ikut senang. Kok bisa ikut senang? Niscaya zakat mereka akan mengalir ke kami, sehingga gak ada hasad, gak ada dengki. Berbeda dengan ajaran komunisme yang memisahkan antara si kaya dan si miskin, proletar dan borjuis. Kemudian mereka panas-panasi para fuqara, golongan paruh dan arit, yang kata mereka sebagai orang yang tertindas, dipanas-panasi untuk benci pada para si kaya, tuan-tuan tanah dan seterusnya. Itu bukan ajaran sosial, itu ajaran hasad, ajaran dengki, ajaran permusuhan, ajaran kerusakan di muka bumi. Kalau ajaran ijtimaiyah, memerhatikan masalah sosial ini, Islam sudah mencukupinya. Sudah mencukupinya dengan perintah zakat, keluarkan zakatnya. Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz ketika melihat awan yang berjalan menjauh, dikatakan berjalanlah kemanapun engkau suka wahai awan, idhabi haitsu syi'ti, pergilah kemana engkau mau, barokahmu akan kembali kepada kami. Jadi barokah yang Allah berikan dengan awan akan kembali kepada kami. Silahkan kau turunkan hujanmu di mana saja, barokahnya akan kembali ke kami. Karena sudah 2/3 dunia dikuasai muslimin, sehingga hujan di mana saja mesti muslimin yang makmur. Ketika muslimin makmur, zakatnya mengalir ke Baitul Mal, dan Baitul Mal mengalirkannya kepada fuqara wal masakin. Maka tidak ada masalah mau turun dimanapun. Masya Allah. Ini namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti itu. Nggak peduli yang paceklik di mana, yang panas, yang hujan di mana, tetap akan makmur. Sebab selalu ada subsidi silang. Yang di sana makmur, di sini fuqara, mengalir ke sini. Kalau yang di sini yang hujan, yang di sana yang panas, yang paceklik, mengalir ke sana. Selesai. Dan ini adalah hikmah. Itu salah satu perintah zakat. Yang kedua, puasa yang sedang kita bahas. Kata Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullah dalam Taisirul Alam, qala wa minha hikamun al-ijtimaiyah, dan diantaranya adalah hikmah yang sifatnya ijtimaiyah, kemasyarakatan. Min ijtimaihim ala ibadatin wahidah. Pertama, mereka diajarkan ibadah yang sama. Yang kaya maupun yang miskin semua sama-sama berpuasa. Maka si kaya dan si miskin sama-sama lapar ketika itu. Nggak perlu pakai ajaran komunisme yang kemudian katanya sama rasa, sama rata. Itu zalim. Sama rata, sama rasa. Orang yang pandai, alim, pandai untuk berdagang, pandai untuk berbisnis, harus sama dengan orang yang dungu, nggak mau menggunakan otaknya, malas, nggak kerja, harus sama.
Ya tidak bisa. Itu zalim namanya. Tetapi ajaran Islam mengajarkan untuk 1 bulan puasa kalian semuanya. Yang kaya juga, yang miskin juga. Sehingga miskin, kaya, tua, muda, semuanya lapar ketika itu. Semuanya haus ketika itu. Untuk saling merasakan. Ini hikmah istimaiyah. Fi waqtin wahid, di satu waktu, bulan yang sama, bulan Ramadan. Wa sabrihim, dan masing-masing diajarkan oleh Allah untuk sabar. Qawiyihim wa dha'ifihim, orang yang kuat, orang yang lemah suruh berpuasa. Orang yang gemuk, orang yang kurus suruh berpuasa. Orang yang miskin, orang yang kaya suruh berpuasa. Pejabat dan rakyat jelata suruh berpuasa. Ghaniyuhum wa faqiruhum ala ma'anatiha wa tahammuliha, semuanya harus memikul beban ibadah ketika itu. Untuk berlapar-lapar di siang hari, berhaus-haus menjaga dirinya di siang hari. Maka mereka akan merasakan dengan sesuatu ibadah yang sama. Mimma yabsutu rabta qulubihim wa ta'alufihim wa arwahihim wa lammi kalimatihim. Hikmah yang seperti ini didapatkan pula dari ibadah apa? Ibadah lain. Haji. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, semuanya memakai 2 kain ihram. Dan masing-masing di tenda-tenda yang sama. Bahkan mereka berdiri di bukit Arafah atau di padang Arafah dalam keadaan sama. Mereka tawaf bersama-sama. Bahkan subhanallah, beberapa kejadian Allah takdirkan. Orang-orang yang biasa dalam keadaan cukup di sini, di sana disiapkan yang cukup juga. Ternyata dia tersesat, bercampur dengan rakyat jelata, dengan orang fuqara wal masakin, dan tidur di bawah mobil. Kan mobil orang, mobil kontainer-kontainer, seperti pengemis jalanan. Ini barakallahu fikum, diajarkan oleh Allah SWT untuk merasakan apa yang dirasakan para fuqara wal masakin. Walaysa syai'un aqwa min hadhihi al-iradati al-matinah allati la tahkumuha aqwa ad-di'ayat. Kata Syekh lagi, hafidhahu rahimahullah, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih kuat daripada ibadah puasa untuk menumbuhkan rasa kasih sayang pada fuqara masakin. Tidak ada yang lebih kuat. Ini aqwa, yang paling kuat dari dorongan-dorongan yang Allah berikan pada seorang yang berpuasa, yang kokoh kuat, mengalahkan semua diayat. Diayat itu pengakuan atau propaganda. Hati-hati. Jangan tertipu dengan propaganda sosialisme, komunisme. Jangan tertipu dengan propagandanya Marxisme, Leninisme dan sebagainya. Jangan tertipu dengan propaganda mereka. Ini aqwa min hadhihi di'ayat kulliha. Ini lebih kuat, lebih kokoh, lebih banyak hikmahnya, lebih tinggi, lebih mulia dari semua propaganda sosialisme dan komunisme dan lain-lainnya yang sejenisnya. Propagandanya kayaknya menggiurkan. Kalau kita terapkan, maka kalian ini para fuqara akan sederajat dengan mereka ini, para tuan tanah. Nasib kalian sama, makan kalian sama, ini kalian sama. Dan mereka hanya bisa laku propagandanya untuk fuqara wal masakin yang juhal. Untuk fuqara wal masakin yang juhal. Orang-orang kaya merasa dizalimi, terus maksudnya tidak bisa, karena mereka merasa dirugikan. Yang kedua, orang yang berilmu juga akan menyatakan tidak mungkin. Bagaimana mungkin disamakan antara satu orang dengan orang lain? Yang satu berilmu, yang satu tidak berilmu. Yang satu memiliki ketangkasan, yang ini tidak memiliki ketangkasan. Yang ini memiliki keahlian, yang ini tidak memiliki keahlian. Bagaimana mungkin mau disamakan? Nggak laku. Lakunya di antara juhal yang fuqara dan plus orang-orang malas. Malas tapi pengen mendapatkan kehidupan.
pengen dalam keadaan dia mendapatkan kehidupan yang layak, dalam keadaan dia malas, nggak mau berbuat apapun. Akhirnya mereka lah yang sangat mudah dibawa. Akhirnya yang terbawa PKI adalah preman-preman, orang-orang yang dalam keadaan juhal, bodoh, malas, itu yang terbawa oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kama annahu sababu 'athfi ba'dihim 'ala ba'd. Maka kata beliau, dengan puasa akan saling merasakan. Orang kaya merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus, bagaimana rasanya dia ketika kekurangan. Subhanallah, aku hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, demikian keadaannya, lemah dan lemesnya. Bagaimana mereka para fuqara yang sehari-harinya dalam keadaan lapar, yang kadang-kadang sampai malam, sampai besoknya mereka masih lapar. Muncul kasih sayang orang kaya tadi karena merasakan betapa sengsaranya para fuqara. Maka mudah dia untuk membantu, memberikan bagiannya, memiliki kasih sayang pada mereka. Rahmat ba'duhum ba'dha, saling menyayangi. Hinama yuhissul ghaniyyu alamal ju' wa lad'at dhama. Kata Syekh selanjutnya, ketika orang kaya merasakan bagaimana sakitnya lapar, bagaimana susahnya haus, maka mereka akan lunak hatinya, lembut kepada para fuqara wal masakin. Ini yang diajarkan dalam Islam. Dengan puasa akan terdidik yang seperti itu. Fayatadzakkar anna akhal faqir yu'ani hadhil alam dahrahu kullah. Dia merasa, sedangkan si fakir ini katanya merasakan rasa lapar dan haus itu sepanjang hidupnya. Kadang makan, kadang enggak makan. Fayajudu alaihi min malihi bisyai'. Maka orang-orang kaya tadi akan memberikan sebagian hartanya untuk mereka. Wa yuzilu dhaghain wal ahqad, yang akhirnya mendapatkan hikmah berikutnya, yaitu hilangnya kedengkian-kedengkian, hilangnya hasad dari para fuqara. Karena fuqara mendapatkan perhatian dari orang kaya, akhirnya enggak ada lagi kedengkian. Dan kalau tidak ada kedengkian, tidak ada dhaghain, nggak laku pemikiran komunisme, nggak laku pemikiran PKI. Menawarkan propagandanya, kalau komunisme diterapkan di Indonesia akan begini, akan begini, akan begini. Kata orang miskin, ngapain sekarang aku sudah, Masya Allah, aku dibantu oleh mereka orang-orang kaya. Apa lagi? Nggak laku. Qala wa yahillu mahallaha al-mahabbah wal wi'am. Akhirnya terjadilah saling mencintai antara orang kaya dengan orang miskin. Ini ajaran Islam, menyatukan, mempersaudarakan agar mereka saling mencintai antara si kaya dan si miskin. Sedangkan komunisme, sosialisme, mereka justru mengajarkan sebaliknya, permusuhan antara si kaya dan si miskin. Qala rahimahullah, wa minha hikamun akhlaqiyah. Juga kita dapatkan hikmah-hikmah dalam bentuk akhlak dan tingkah laku. Karena yu'allimu sabar, karena dengan puasa diajarkan sabar, diajarkan untuk bisa memikul beban, diajarkan untuk membantu yang kuat, membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan diajarkan pula untuk menjaga dirinya dari segala macam pelanggaran-pelanggaran. Maka akhlaknya jadi baik. Sabar, tidak mudah marah, murah, dermawan, memperhatikan tetangga, memperhatikan orang yang lemah. Wa minha hikamun sahhiyah, dan juga ada hikmah-hikmah yang lain seperti hikmah kesehatan. Yang kadang kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pada badan ini ada kelebihan yang bertumpuk, yang kalau tidak puasa atau tidak dilakukan puasa, tumpukan-tumpukan itu akan membuat sakit, berbagai macam gejala-gejala penyakit. Tapi dengan puasa, tumpukan tadi terpakai, kelebihan ini, kelebihan itu akan diserap dan digunakan, sehingga akan semakin sehat. Ala kulli hal, semua hikmah-hikmah ini tadi adalah hikmah-hikmah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan ibadah kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah kita adalah
menghambakan diri dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dari mulai awal kita memulai Ramadan, kita sudah harus punya ilmunya. Besok hari Ahad dalam keadaan sudah 1 atau 2 hari lagi puasa, diperkirakan. Jangan kalian berpuasa, karena Nabi melarang la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini. Dari awal sudah kita tahu, harus kita dengarkan ucapan Rasulullah SAW, jangan kita mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Berarti mulai besok jangan puasa. Apalagi Senin, Yaumus Syak. Tanggal berapa sekarang? Bulan Sya'ban. 28. Berarti besok Yaumus Syak. 29. Mungkin masuk atau belum masuk, atau Seninnya. Barangkali Ramadan atau bukan Ramadan, maka itu hari Syak. Maka Nabi melarang la taqaddamu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jangan mendahului puasa dengan sehari atau 2 hari puasa. Illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang yang memang sudah terbiasa berpuasa, maka silahkan berpuasa. Terbiasa puasa Senin Kamis dan kebetulan besok Senin, silahkan puasa. Atau biasa puasa Daud, teruskan puasa. Tapi kalau yang tidak, jangan. Ini juga pasti ada hikmahnya. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama apa hikmahnya, tetapi pasti ada hikmahnya. Ada beberapa pendapat dari para ulama yang akrabnya ada 2. Yang pertama adalah memisahkan antara yang sunnah dengan yang wajib, agar terpisah sunnah yang wajib. Maka hentikan puasa sunnah, maka kemudian masuk bulan Ramadan puasa wajib. Dan mereka melihat hikmah ini ada pula pada hikmah salat sunnah setelah salat wajib, ba'diyah. Disuruh untuk berbicara atau pindah tempat, agar jangan dikira itu lanjutan salat wajib. Assalamualaikum, salat wajib, jangan langsung berdiri di tempat kemudian salat lagi, kecuali salat jamak ya. Tetapi pisahkan dengan berbicara atau dengan pindah tempat, agar terpisah. Tetapi ada yang membantahnya. Dikatakan bahwasanya kalau memang untuk membedakan puasa sunnah dengan puasa wajib, kenapa yang biasa puasa sunnah disuruh teruskan? Man shoma illa rajulan yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang yang biasa puasa sunnah maka teruskan. Justru tercampur nantinya. Ini yang saya katakan tadi, ada perselisihan para ulama. Yang berikutnya adalah jangan sampai kita terbawa untuk ghulu dengan alasan ihtiyat. Tadi sudah contohkan macam-macam ihtiyat. Ada yang buka puasanya ditunda karena alasan itu ghulu, berlebih-lebihan. Ada yang imsaknya dimajukan dengan alasan ihtiyat. Ada yang enggak sahur dengan alasan segala macam. Ternyata ada pula yang berkata, kita berhati-hati, jangan-jangan besok Ramadan kita puasa saja. Kalau memang Ramadan, ya kita dapat puasa Ramadan, enggak terlambat. Kalau ternyata bukan Ramadan pun ya puasa sunnah. Ini yang tidak boleh. Bahkan Nabi menyatakan itu kemaksiatan. Siapa man shoma yaumas syak, siapa yang berpuasa puasa hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, atau athar dari beberapa sahabat menyebutkan siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, apakah itu masih tanggal 30 Sya'ban atau sudah 1 Ramadan, syak, dia puasa, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Karena akan mengajarkan ghulu. Udah daripada mendingan walaupun. Akhirnya puasa dari mulai 27 Sya'ban terus. Kenapa enggak hati-hati? Puasa juga Idnya sekalian. Ya kan, hati-hati. Jangan-jangan itu masih belum Id, masih Ramadan. Kita puasa aja. Ihtiyatan, kehati-hatian. Kita puasa terus sampai 3 hari Syawal. Akhirnya ghulu, melampaui batas. Maka Nabi menyatakan dengan tegas, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Diajarkan dengan sangat jelas oleh Nabi SAW, yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim.
Kalau melihat hilal bulan Ramadan, maka puasalah. Kalau melihat hilal bulan Syawal tanggal 1, maka beridul fitrilah. Fa in ghumma alaikum, kalau tertutup awan, genapkan Sya'ban menjadi 30. Faqdurulah, tentukanlah. Dalam hadis lain disebutkan sempurnakan Sya'ban 30 hari. Karena yaumus syaknya tidak boleh puasa. Ghumma tidak jelas, berarti syak. Ini sudah masuk atau belum? Jangan puasa. Genapkan Sya'ban 30, masuk hari berikutnya. Sudah sangat jelas. Tidak perlu tadi yang katanya hati-hati. Akhirnya merubah agama. Di awal ditambah, di akhir ditambah, bukannya ditunda. Akhirnya menyelisih sekian banyak hadis. Hadis yang menyatakan Id haram berpuasa, dia langgar karena kehati-hatian. Puasa syak, hari syak juga dilarang, dikatakan sebagai maksiat. Dilanggar lagi oleh dia. Disuruh oleh Nabi untuk menyegerakan berbuka, dia malah menunda. Semuanya dengan alasan yang hampir sama. Rasulullah salamah wal afiyah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disebutkan hadis yang sudah kita baca tadi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka ilmu yang kedua, kita berpuasa mesti sahur. Jangan sok kuat. Jangan sok diet. Biar kurus lah, enggak apa-apa, enggak usah sahur. Sunnah sahur. Ya kalau khawatir ini khawatir itu, makan yang cocok. Korma dengan air putih, selesai. Tidak nambah gemuk, tapi mendapatkan pahala sunnah, yaitu pahala sahur. Jam berapa sahurnya? Harus dengan ilmu juga. Jam 12 malam atau jam 1? Walaupun koprek-koprek membangunkan sahur itu jam 12, sesungguhnya sunnahnya sahur itu di akhir waktu. Karena kalimat sahur pun dari kata sahar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Maksudnya di sepertiga malam terakhir. Kamu bagi 3 malam, maka sepertiga malam yang terakhir itulah waktu sahur. Bahkan lebih dekat dengan fajar, lebih bagus. Beberapa hikmahnya, di antara hikmahnya barokah sahurnya akan terasa sampai siang hari. Yang kedua, dia tidak terlewat sholat fajar. Bangunnya jam 2 malam, makan terus tidur lagi, baru leles azan, hilang sudah. Tidak bisa dia bangun lagi setelah itu. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, juga dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Ini juga hadis Bukhari Muslim. Kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami berdiri untuk salat. Berkata Anas, qultu li Zaid, aku katakan pada Zaid, kam kana bainal adani was suhur, berapa jaraknya antara makan sahur tadi dengan azan? Qala qadra 50 ayah. Dijawab oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, seukuran 50 ayat. Jadi setelah makan sahur selesai, baca Quran, 50 ayat azan. Berapa menit itu kira-kira? Enggak sampai 10 menit. Nah, qala dikatakan oleh beliau qadra 50 ayah. Berarti apa yang kita dapatkan dari hadis ini? Afdaliyatu ta'khir as-suhur. Afdalnya mengakhirkan sahur sampai qubailil fajr, bukan qablal fajr, qubailil fajr. Qabla itu sebelum, kalau qubail hampir fajar, sampai hampir fajar. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas fajar. Yang sering ditanyakan juga oleh kaum muslimin adalah mereka yang junub di malam harinya, kemudian sampai adzan dia masih belum mandi. Mereka khawatir batal puasanya.
Maka dijawab dengan hadis yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ummu Salamah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana yudrikuhul fajru wa huwa junub, bahwa Nabi pernah sampai fajar dalam keadaan junub. Thumma yagtasilu wa yasum, dan beliau mandi setelah fajar mandinya. Kemudian dia berpuasa. Jadi jangan kemudian berpikir bahwa dia junub sampai siang hari, berarti dia batal puasanya hari itu. Tidak sama sekali. Yang membatalkan puasa adalah jima. Sedangkan jimanya orang ini yang tadi, atau orang yang tadi dalam keadaan sampai fajar masih junub, itu jimanya di mana? Di malam hari. Kata Allah, uhillat lakum lailatas siyam arrafat ila nisaikum. Dihalalkan malam Ramadan, malam puasa untuk kalian rafat, berbuat jima dengan istri-istri kalian. Dihalalkan oleh Allah. Maka dia berbuatnya malam hari. Adapun pengaruhnya sampai kemudian terbit fajar belum mandi, tidak mengapa. Tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Dan juga kalau ada yang makan dan minum dalam keadaan lupa, jangan dibatalkan puasanya. Itu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang juga fi sahihain, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Siapa yang lupa kalau dia puasa, kemudian dia makan dan minum, maka lanjutkan puasanya. Sesungguhnya itu Allah memberi makan dia dan memberi minum dia. Rezeki dari Allah SWT. Puasanya tetap sempurna dalam keadaan dia bisa makan dan bisa minum, karena lupa. Bagaimana dengan orang yang melihatnya? Apakah ditegur atau tidak ditegur? Kasihan, biarin aja sampai kenyang dulu baru kita tegur. Tidak demikian. Kembali pada hukum asal, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kembali pada hukum asal, orang yang lupa diingatkan, orang yang tidak tahu diajari. Iya kan? Maka dia lupa, dia diingatkan, kamu sedang berpuasa. Nah, jangan kemudian nanti aja tegurnya. Berarti engkau melihat kemunkaran dan dibiarkan. Nah, barakallahu fikum. Khawatirnya kamu biarkan dia, ternyata dia bukan lupa. Pura-pura lupa, bagaimana? Munkar atau tidak munkar? Munkar. Wajib atau enggak wajib ditegur? Wajib. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sudah habis waktunya, barakallahu fikum. Sallallahu taufiq wal afiyah, hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selebihnya dengan pertanyaan, tafadhalu. Bagaimana hukumnya seorang yang salat tarawih setelah Isya karena mengikuti jamaah bersama kaum muslimin, kemudian di malam hari sepertiga malam terakhir dia salatul lail karena dia terbiasa melakukannya dalam rangka istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Apakah ini termasuk hulu atau bagaimana? Tidak termasuk hulu, karena tidak dilarang. Walaupun kita katakan bahwa yang afdal 11 rakaat, tetapi tidak dilarang untuk sholat lebih dari 11 atau untuk sholat yang dijuluki dengan sholatun nafilah. Hanya saja satu keterangan yang penting dipegang, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Artinya kalaupun malamnya sholat lagi, jangan witir, karena sudah witir tadi di sore hari bersama kaum muslimin. Atau sebaliknya, ketika sore hari bersama kaum muslimin gak ikut witir, karena malamnya akan dia tambah dengan sholat nafilah.
Berarti yang tidak boleh adalah 2 kali witir dalam satu malam. Adapun salat nafilah kapan saja diperbolehkan, khususnya di malam hari diperbolehkan. Nah, tetapi saya katakan sekali lagi, sebaik-baik salat tarawih atau salatul lail adalah 11 rakaat, dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW salat la fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan enggak pernah lebih dari 11 rakaat. Nabi SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat, la fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan, atau kama qalat radhiyallahu taala anha. Saat ini di berbagai media diangkat berita tentang aktifnya kembali aksi simpatisan komunis PKI. Bahkan hal tersebut dinukulkan dari para pimpinan aparat keamanan negeri. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang baik dalam menyikapi fenomena ini? Sikap yang baik adalah memperingatkan kaum muslimin dari bahaya komunisme. Apakah benar-benar bangkit atau tidak bangkit, tetap bahaya itu ada. Tetap bahaya itu ada. Apakah bahaya dalam bentuk fisik mereka akan berbuat sesuatu, ataupun bahaya dalam bentuk bahaya ideologi. Sekarang ini dengan tidak sadar orang-orang tua menguliahkan anaknya di kuliah di kampus-kampus, ternyata di sana mereka dicekoki ideologi komunis. Sudah banyak. Ya. Sehingga saya yakin yang di Bandung mengatakan anjing hu akbar adalah komunis. Ya. Atau yang menyatakan kampus tak bertuhan. Atau yang sejenis itu. Diajarkan na'udzubillah pikiran-pikiran sosialisme, komunisme, leninisme, marxisme dan segala macamnya, dengan alasan ini pelajaran filsafat, atau dengan alasan ini pelajaran yang hanya sekedar tahu saja. Tapi ternyata ada yang merasuk ke dalam pikiran mereka, sehingga bahaya itu tetap ada. Hanya saja Rasulullah SAW bahwa memang panggung politik itu selalu diwarnai dengan yang seperti itu, menunggangi isu-isu, sehingga mereka memakai sebagai komoditi politik, menggunakannya untuk menjatuhkan lawan politiknya. Itu yang kita jangan terbawa. Tetap saja pemerintah kita, presiden kita, penguasa kita, tetap itu sah sebagai penguasa, dan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah untuk kita tidak mencerca alhamdulillah, tidak mencerca mereka, tidak menjatuhkan lawan mereka, itu tetap berlaku. Walaupun dengan isu-isu komunis yang sangat santer, seakan-akan presiden mendukung, seakan-akan. Hati-hati, karena sekarang ini banyak orang-orang yang menunggangi isu tersebut untuk menjatuhkan lawan politik, sehingga penguasa tetap penguasa. Kita hormati dan kita tidak mencerca, kita tidak menjatuhkan kedudukannya, kita tidak mengajarkan rakyat untuk menentang, apalagi mendemo, apalagi memerangi. Tidak. Kita doakan saja para penguasa, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah pada mereka, semoga diselamatkan dari rongrongan-rongrongan para komunis PKI. Semoga Allah selamatkan negeri ini dari makar-makar mereka. Begitu saja. Nah, tetapi kalau mengajarkan sesatnya komunisme, itu bagus, dan itu yang kita lakukan. Dan kita juga berupaya untuk menyebarkan majalah syariah yang membahas tentang komunisme, dan itu kita cetak lebih banyak dari biasanya, dan kita sebarkan lebih luas dari biasanya, sebagai sumbangsih kita menasihati kaum muslimin agar mereka selamat dari bahaya komunis, dari bahaya pemikiran-pemikiran ideologi komunis dan sejenisnya. Bolehkah membayar fidyah berupa beras saja? Kalau boleh, takarannya berapa? Takarannya 1 sa'. Nah, yang jelas disebutkan it'am. It'am itu memberi makanan. Nah, seperti zakat fitrah ukurannya. Nah, 1 sa' itu berapa di sini?
Berapa liter atau berapa kilo? 2,5? Sesungguhnya nggak nyampe kayaknya ya. 2, sekian. Nah, apakah bayi yang masih dalam kandungan yang berusia 4 bulan lebih apakah sudah diwajibkan? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sementara ini wallahu taala alam, yang saya pahami adalah yang dia dalam keadaan sudah memiliki ruh, maka dia membayar fidyah, membayar zakat fitrah. Ustaz, harap nasihat antum bagi ikhwah yang masih menyikapi fitnah sururiyah dengan sikap yang jauh menyelisihi nasihat ulama, hanya karena perasaan yang tidak tega jika ustadznya dulu yang mengenalkan dakwah salaf kepadanya terbawa fitnah tersebut. Fitnah sururiyah itu bukan fitnah yang ringan, barakallahu fikum. Orang kalau sudah menganggap remeh kebid'ahan atau menganggap kecil penyimpangan ahlul hawa, ujung-ujungnya dia mesti akan terbawa. Tahu kalian bagaimana sekarang Arifin Badri sudah mencaci maki Presiden Jokowi, sudah mencaci maki pemerintah, sudah semua, sudah seperti Khawarij. Kemarin kampanye membela Prabowo dengan mengatakan pilih nomor 1 ila akhirnya. Sekarang ikut mencerca, tertulis dalam Facebooknya, dikirimkan pada saya kopinya, screenshotnya. Apakah itu langsung begitu? Tidak. Sedikit demi sedikit. Pertama, mereka masih muslimin, kita harus membantu mereka. Mereka juga kesalahan mereka kan mesti kita maklumi. Terlalu begitu, akhirnya terbawa. Maka jangan anggap remeh masalah sururiyah, hizbiyah. Jangan anggap remeh. Tadi sudah jawab. Bismillah. Siapakah tokoh-tokoh komunis saat ini di negara kita? Saya tidak tahu. Yang sering mengucapkan kalimat-kalimat yang mengerikan, yang saya tahu, beberapa orang. Apakah Sujatmiko atau Ciptaning, Ribka Ciptaning, apa lanjutannya tahu nggak namanya? Proletariati. Betul-betul nama komunis, proletar. Lawannya berjuis. Namanya Ribka Ciptaning, Proletariati. Dan juga mereka-mereka itulah yang naudzubillah ucapan kalimat-kalimat yang mengerikan. Selebihnya saya tidak tahu. Itu pun kebetulan ada yang memberitakan dengan bukti ucapannya. Apakah Syiah dan PKI bisa bergabung untuk melakukan kudeta? Al-kufru millatun wahidah. Namanya kekafiran itu satu millah. Syiah kafir, PKI kafir. Demikian pula Nasrani kafir. Sehingga persatuan gereja membela. Jangan terlalu keras pada mereka, pada PKI. Mereka kan punya hak untuk menyampaikan aspirasi ila akhir. Loh kok bisa Nasrani membela al-kufru millatun wahidah? PKI juga Syiah juga demikian. Syiah itu merubah Al-Quran atau menganggap Al-Quran sudah dirubah. Mereka punya Quran sendiri, mereka punya riwayat sendiri, mereka punya ajaran sendiri yang sangat berbeda dengan ajaran kaum muslimin. Nah, apakah akan masuk surga seorang wanita yang tidak memakai cadar padahal dia tahu hukum memakai cadar? Ini pertanyaan mengerikan sekali. Apakah akan masuk surga? Wallahu a'lam. Urusan kita tidak tahu menahu tentang surga dan neraka. Barakallahu fikum. Jangan kita bicara kamu tidak akan masuk surga, kamu akan, jangan itu yang dibahas. Kalaupun kamu membahas bahwa siapa yang menyimpang dia terancam dengan azab. Titik.
Terancam itu mungkin diadab, mungkin tidak. Barakallahu fikum. Orang yang dalam keadaan sekian lama dia bermaksiat, dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan kesesatan, sampai ketika matinya dia menyatakan, aku takut pada Allah SWT. Wahai anak-anakku, kalau aku mati bakar diriku, sebarkan debunya, sebagian di lautan, sebagian di daratan. Dalam Sahih Muslim. Sampai ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala ditanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Aku takut kepadamu ya Allah. Karena takutnya pada Allah dimaafkan semua dosanya. Padahal kayak gitu orangnya, dalam keadaan sudah hampir-hampir tidak beramal kebaikan. Tapi karena memiliki rasa takut pada Allah Ta'ala, diselamatkan Allah Ta'ala. Maka kita harus tengah-tengah antara ifrat dengan tafrid. Asyhadatu bid'ah, dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Syahadah itu fulan masuk surga, fulan tidak masuk surga. Orang yang masih hidup. Kamu enggak pakai cadar masuk neraka. Kamu pakai cadar masuk surga. Ini bid'ah. Ahlussunnah tidak membicarakan tentang persaksian surga dan neraka. Yang ada hanya peringatan, ancaman, dan kabar gembira. Mudah-mudahan masuk jannah, mudah-mudahan dapatkan dari Allah ampunan, mudah-mudahan dia masuk. Gitu. Bagaimana keadaan Suriah? Apakah jihad yang syar'i? Apa saja kejahatan Bashar Assad? Fitnah. Yang namanya fitnah itu mengerikan. Jabhahnya juga bermacam-macam. Ada jabhah khawarij, ada jabhah penguasa yang zalim, ada jabhah, sekian pihak, termasuk pihak ISIS masuk di sana. Sehingga wallahu taala alam, saya berharap ada jabhah di sana muslimin yang ikhlas, yang ingin membela agamanya. Nah, tapi tidak tahu siapa mereka, yang mana, karena fitnahnya sudah merata, negerinya sudah hancur sehancur-hancurnya. Itu yang kita takutkan, yang kita khawatirkan kalau terjadi di Indonesia, perang saudara. Bagaimana mensikapi ikhwan yang masih terus mendengarkan radio Roja? Dia berkata, aku lebih cenderung suka dengan radio Roja. Teringatkan dengan keras. Kalau dia membela dan tidak mau menerima peringatan-peringatan tersebut, kamu hati-hati dari dia. Jangan-jangan memang sudah hizbi, atau jangan-jangan dia sudah memang rojai. Sudah saya sampaikan berkali-kali tentang masalah roja. Bahayanya, terutama tadi itu ucapan Arifin Badri itu di TV, membela Prabowo, mencerca Jokowi segala macam, dan juga yang sejenisnya di dalamnya banyak. Bahkan didatangkan pula orang-orang yang dari luar yang sudah ditahdir oleh para ulama. Apakah Ali Hasan Abdul Hamid sudah ditahdir oleh para ulama, atau Al-Arifi sudah ditahdir oleh para ulama, dan yang lain-lainnya. Maka barakallahu fikum, saya peringatkan hati-hati. Asy-syubhah khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar sedangkan hati kita lemah. Tahu-tahu masuk ke dalamnya, tiba-tiba kamu berubah. Dan kamu enggak merasa berubah. Kamu merasa orang lain yang berubah. Merasa teman-temanmu terlalu kaku, terlalu ekstrim. Kenapa? Karena kamu sudah keracunan. Dalam keadaan enggak sadar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apakah Islam Nusantara dan apa dampaknya bagi kaum muslimin? Islam Nusantara hampir mirip dengan Islam liberal, sama. Enam. Apakah boleh niat zakat mal dalam bentuk mengumrahkan seseorang? Umrah yang wajibnya, karena umrah ada yang wajibnya bersama haji. Enam.
Mudah-mudahan. Yang jelas perintahnya adalah memberikan pada fuqara wal masakin. Nah, adapun mereka untuk apa? Apa yang mereka butuhkan. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq. Masih ada lagi. Jika ada seorang yang pernah melakukan jima di siang hari bagi bulan Ramadan, bagaimana bentuk taubatnya? Tadi itu hadis. Setelah hadis tadi, langsung hadis itu. Hadis tentang masalah seorang yang menyatakan pada Nabi, halaktu ya Rasulullah, aku binasa. Apa yang kamu katakan? Ya Rasulullah, waqa'tu ala imra'ati, aku terjatuh pada istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka kata Nabi SAW, apakah engkau memiliki budak untuk kau merdekakan? Dia jawab, tidak. Kalau begitu, apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Aku enggak mampu, ya Rasulullah. Karena orangnya dalam keadaan memang lemah. Tapi kalau begitu, apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin? Tidak bisa, aku enggak punya. Nabi terdiam. Tiba-tiba ada orang datang membawa sekeranjang kurma. Maka Nabi bertanya, aina sa'il? Mana si penanya tadi? Hada ya Rasulullah. Ini, beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, apakah orang yang lebih miskin dariku? Iya. Ya Rasulullah, ma baina labataiha, tidak ada di antara 2 gunung batu ini yang lebih miskin daripada aku. Rasul tersenyum sampai kelihatan giginya. Beri makan istrimu dan keluarga. Artinya Rasulullah SAW tidak marah pada orang tersebut karena orang tersebut dalam keadaan bertobat, menyesali perbuatannya. Itu yang menyebabkan Rasulullah SAW tidak marah. Menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat, maka diajarkan untuk menebusnya dengan membebaskan budak. Kalau tidak punya, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut itu nggak boleh terputus. Kalau terputus diulangi dari asal lagi, dari awal lagi. Kalau tidak sanggup juga, maka beri makan 60 orang miskin. 6. Jika ada seorang 10 tahun yang lalu pernah tidak berpuasa, lalu setelah mendapatkan hidayah, apakah dia harus mengqadha puasa yang 10 tahun tersebut? Tidak ada kewajiban untuk mengqadha bagi orang yang menyengaja tidak berpuasa, kecuali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan disuruh mengqadha, tapi disuruh untuk bertaubat. Baik. Kalau engkau ingin memperbanyak puasa-puasa sunnah, itu lebih baik. Karena biasanya dalam hisab disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kalau tidak salah, dinukil dalam Daruratul Ihtimam bis Sunnah, bahwa hisab itu ditanya yang wajibnya dulu. Setelah wajibnya dinilai ada kekurangan, maka ditanya, apakah dia punya sunnah-sunnahnya? Nanti yang sunnah-sunnah tadi dilengkapkan kepada yang wajib-wajib. Sehingga kewajiban untuk mengqadha setahu saya tidak ada. Tetapi kalau engkau ingin memperbanyak dengan sunnah-sunnah, itu yang dianjurkan. Memperbanyak dengan Senin Kemis, puasa Daud, atau puasa 3 hari sebulan, silahkan. Mudah-mudahan akan dijadikan sebagai penambal kekurangan-kekurangan. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.